ada informasi yang ingin disampaikan. Insyaallah pada hari ini, hari Sabtu, pertanggal 8 April 2023 akan diadakan kegiatan Festival Ramadan dan juga Bazar Ramadan 1444 Hijriah yang akan diselenggarakan di masjid atau lebih tepatnya di halaman Masjid Nurul Masyriq. Dan insya Allah acara akan dimulai kurang lebih pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oleh karena itu kami mengajak kepada jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikut berpartisipasi agar acara yang diselenggarakan oleh Panitia Ramadan, Festival Ramadan dan Bazar Ramadan terselenggara dengan lancar. Mari ibu bapak sekalian, kita mulai kajian Sabtu subuh kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Hinak Ustadz Gilon Adiansa kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian fikih dan seperti mana yang diinformasikan, pembahasan kita pada pagi ini sangat berkaitan dengan ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir, ya, yaitu tentang i'tikaf. Nah, seperti apa i'tikaf, bagaimana tata caranya, adab-adab serta hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf, ya. Karena memang kita lihat animo masyarakat cukup tinggi beriktikaf, ya. Tetapi banyak pula yang kadangkala tidak mengilmui betul i'tikaf yang dilaksanakan, maka banyak yang secara tidak sadar sebenarnya sudah batal i'tikafnya, ya. Meskipun tetap mendapatkan pahala, namun jika kita sertai dengan ilmu, ibadah i'tikaf ini akan lebih sempurna, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, belum muncul. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita uraikan dulu dari segi makna, ya. I'tikaf Bapak Ibu sekalian itu punya dua makna. Yang pertama luzumu syai'i, menempel dengan sesuatu. Jadi kalau kita menempel dengan sesuatu, anggaplah menempel gambar atau menempel suatu benda di dinding, itu namanya i'tikaf. Suatu benda yang tertempel di sesuatu. Itu i'tikaf makna lugawi, ya. Yang kedua bisa pula bermakna habsun nafsi alaih, menahan diri di dalam sesuatu, ya, atau di dalam sebuah tempat. Jadi kalau kita ada di sebuah ruangan, kita tidak keluar, itu namanya i'tikaf secara bahasa, ya. Adapun secara istilah seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah, ini sebuah kitab yang sangat dianjurkan kita punya di rumah Bapak Ibu sekalian, karena dia panduan fikih keluarga dari mulai toharoh sampai urusan jual beli. Pembahasannya tidak terlalu dalam, artinya bisa dibaca dan ringan, cocok untuk semua usia. Bisa dibaca anak-anak kita yang masih SMP, SMA, dan boleh pula dibaca oleh orang tua, ya. Jadi bagus buku ini, walaupun dia bermadzhab Hanafi, namun dalam kitab Fiqh Sunnah ini banyak sekali pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain, sehingga dia menyampaikan keberagaman pendapat sehingga kita mungkin bisa memilih mana yang dapat kita praktekkan, ya. Nah, kata beliau yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah luzumul masjid, gitu. Jadi luzum masjid, gitu. Berdiam diri di dalam masjid, wal iqamatu fihi, dan berdiam diri tinggal sementara waktu
biniyati taqarrubi ilallahi azza wajal, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian makna i'tikaf. Jadi ada dua yang beliau sampaikan pada definisi itu. Yang pertama, luzumul masjidi wal iqamatu fihi, ya. Jadi berdiam diri atau menempatkan diri kita di dalam masjid sementara waktu. Yang kedua, dengan niat taqarrub kepada Allah azza wajal. Jadi ada niatnya, dan niatnya adalah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna secara bahasa maupun secara lugawi, ya. Selanjutnya yang kedua, dasar syariat i'tikaf, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita akan temukan dasar i'tikaf ini pada surah Al-Baqarah 125, di mana Allah berfirman tentang para nabi dan para rasul yang sejak dulu memang sudah biasa melakukan i'tikaf, ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim dan kepada Ismail, ya, an tahira, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang melakukan tawaf, kemudian yang beriktikaf, yang ruku dan yang sujud, gitu. Jadi ulama menyampaikan dari ayat ini bahwa iktikaf itu sudah disyariatkan sejak nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak semata-mata pada masa Islam, sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga akan temukan pada surah Al-Baqarah, ya, 187, di mana Allah menyampaikan di antara adab orang yang beriktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf, gitu, ya. Nah, jadi walaupun itu pasangan halal kita, namun sepanjang kita beriktikaf tidak boleh pulang ke rumah kemudian membersamai istri kita. Nah, ini dapat membatalkan i'tikaf kalau memang kita ingin mendapatkan pahala i'tikaf yang sempurna, ya. Jadi kalau kita sudah ada hubungan badan, maka terputus pahala i'tikafnya. Maka kalau kita kembali ke masjid harus berniat lagi. Walaupun pahalanya dapat, tapi tentu berbeda dengan pahala orang yang konsisten sejak awal tidak melakukan hubungan suami istri. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari hadis, Bapak Ibu sekalian, diantaranya hadis dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan. Nabi biasanya akan beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Artinya Bapak Ibu, Nabi i'tikaf sepanjang beliau berpuasa. Ya, artinya kalau puasa itu mulai diwajibkan tahun kedua Hijriah, berarti berapa kali Nabi puasa? 9 kali, ya. Artinya Nabi beriktikaf 9 kali, Bapak Ibu sekalian. Dan beliau beriktikaf di setiap 10 hari terakhir Ramadan, ya. Nah, kita sudah mulai persiapan ini, ya, karena sudah masuk di sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua juga diperkuat oleh beberapa hadis yang lain dari Abu Daud, Bukhari, Muslim juga mengatakan bahwa dari Ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf sepanjang beliau melakukan ibadah puasa sejak tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, ya. Dan kata Ibunda Aisyah, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah Nabi wafat, tradisi i'tikaf itu masih dilanjutkan oleh keluarganya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, memang dulu Nabi dan para sahabat i'tikafnya bersama keluarga. Ya, jadi diajak juga istri, anak diajak untuk bersama-sama i'tikaf, gitu. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini beliau mengatakan Nabi jika pada tahun-tahun sebelumnya i'tikaf 10 hari terakhir,
pada tahun beliau wafat, Nabi i'tikafnya 20 hari Bapak Ibu. Sejak hari ke-11. Itu pada tahun beliau wafat. Maka ulama menyimpulkan Nabi itu diberitahu kapan dia akan wafat. Ya, walaupun tidak dari awal ya. Artinya sudah mendekati ajal, maka Allah menurunkan wahyu memberi isyarat bahwa Nabi sudah dekat ajalnya. Ya, ini juga terlihat pada tradisi tadarusan yang Nabi lakukan bersama Jibril. Ya, jika pada tahun-tahun biasa beliau tadarus itu sekali Bapak Ibu, khatam dengan Jibril dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tadarus ya. Ini tidak semata-mata baca tapi tadarus. Artinya belajar menggali ya makna dan tafsirnya. Ya, karena tentu ingin memastikan bahwa pemahaman yang Nabi miliki itu sudah seperti yang Allah kehendaki dari seluruh makna Al-Quran, gitu ya. Nah, pada tahun Nabi wafat, tadarusnya 2 kali Bapak Ibu. 2 kali beliau tadarus bersama dengan Jibril, gitu. Nah, ini dasar-dasar i'tikaf. Kemudian yang ketiga, hukum i'tikaf, ya. Hukum i'tikaf Bapak Ibu sekalian, maka mayoritas para ulama mengatakan i'tikaf hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang i'tikaf itu tidak semata-mata disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi boleh juga di luar bulan Ramadan. Mau di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Sya'ban berikutnya. Tetapi i'tikaf yang dilakukan di bulan Ramadan ini sepakat para ulama lebih besar pahalanya dibanding i'tikaf di bulan-bulan yang lain. Karena berdasarkan perbuatan Nabi yang tidak pernah meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti mana uraian Al-Imam An-Nawawi, "Fal i'tikafu sunnatun bil ijma'", kata beliau, ya. I'tikaf itu sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama, gitu ya. Boleh di bulan Ramadan, boleh pula di luar bulan Ramadan, tetapi jika dilakukan di bulan Ramadan itu lebih besar pahalanya, masuk kategori sunnah muakkad, ya. Sunnah muakkad karena di antara keutamaan 10 malam yang terakhir adalah kita memburu malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, beberapa ulama merinci, ya, bahwa i'tikaf itu bisa menjadi wajib jika disertai dengan nazar. Jadi kalau kita bernazar i'tikaf, maka i'tikaf menjadi wajib. Apakah itu karena sebuah pencapaian dalam keluarga, baik itu dalam usaha atau dalam pendidikan dan lain-lain, kita bernazar i'tikaf, maka pada ketika itu i'tikaf menjadi wajib. I'tikaf menjadi wajib, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, syarat dan rukun i'tikaf. Nah, ini perlu betul-betul kita pahami. Dikatakan syarat dan rukun artinya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak sah dan batal i'tikaf yang kita lakukan. Nah, ini karena kita belum i'tikaf, baru persiapan, maka semoga nanti yang berniat i'tikaf tahu apa saja persyaratan dan rukun yang wajib terpenuhi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti mana tadi uraian Syekh Said Sabiq rahimahullah, ada 4 syarat i'tikaf kata beliau. Yang pertama, beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam, ya tidak sah i'tikafnya. Kalau ada sahabat kita non muslim, ya pengen tahu tradisi atau syariat i'tikaf, ya boleh saja, tapi itu tidak bernilai ibadah selama dia belum bersyahadat. Ya, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, berapa besar pun amalan yang mereka lakukan, pada hari kiamat Allah jadikan seperti kapas ditiup angin.
faja'alnahu haba'an manthura, tak bernilai kata Allah selama dia tidak beriman. Tapi kalau dia beriman sebelum meninggal, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, satu, semua dosanya diampuni. Yang kedua, semua amal soleh, kebaikan yang dia lakukan di masa sebelum Islam itu dihitung, diakumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Nah, ini luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang masuk Islam. Ya, jadi kata Nabi dalam hadis yang sahih, orang yang masuk Islam diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sebelum Islam yang tadinya tidak dihitung, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kebaikan-kebaikan itu dihitung lagi, Bapak Ibu. Ya, termasuk kalau dia sudah menikah sebelum Islam, suami istri, maka pernikahannya dianggap sah, tidak ada pernikahan kembali. Ya, anak-anak mereka kalau ikut Islam maka anak-anak yang sah. Ya, jadi sah diwalikan oleh ayah kandungnya itu. Ya, ini penting kita ketahui. Jadi kalau ada sahabat kita yang masuk Islam, ya kita ringankan, sampaikan hal ini biar tidak menjadi kebimbangan. Karena boleh jadi mereka risau, ini kalau saya masuk Islam bagaimana status pernikahan kami? Ya, yang menikah dengan cara tidak Islam, apakah perlu menikah lagi atau tidak? Nah, bimbang kalau kita tidak paham, akhirnya orang tidak jadi masuk Islam karena takut disuruh nikah lagi, ya. Ya kalau nikah dengan wanita lain mungkin mau dia gitu ya. Tapi kalau disuruh menikah lagi dengan istrinya, ya tentu akan menjadi persoalan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, pernikahan suami istri non muslim muslimah setelah menikah, setelah masuk Islam, keduanya pernikahan mereka sah. Tidak ada pernikahan ulang. Anak-anak mereka kalau masuk Islam juga anak-anak Islam. Gitu. Jadi tidak ada pernikahan ulang gitu, ya. Kecuali kalau keduanya atau salah satu tidak masuk Islam. Ya, kalau misalnya yang masuk Islam adalah suami, maka mayoritas para ulama mengatakan itu masih istri yang sah. Karena para ulama mengatakan seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita non muslimah ahlu kitab, asal dia beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Tidak boleh di luar agama itu. Jadi kalau agama ardi, ya, selain agama Yahudi Nasrani, sepakat para ulama tidak boleh haram. Ini kalau laki-lakinya Islam, suami Islam lebih dulu, gitu ya. Karena dianggap laki-laki akan dapat menjadi jalan Islamnya sang istri, gitu ya. Walaupun menikahnya harus tetap dengan cara Islam. Kalau ada ya di antara masyarakat kita yang mau menikah. Jadi Bapak Ibu, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Walaupun tetap ya lebih utama menikahi wanita muslimah. Ya, kan masih banyak wanita muslimah, mengapa harus mencari non muslimah ya? Kecuali memang targetnya betul-betul dapat menarik gitu ya. Menarik perempuan itu ke dalam Islam. Ya, jangan sampai ada keluarga kita ya begitu akhirnya dia yang tertarik ke dalam agama istrinya. Ya, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada seorang artis gitu ya. Ini sebenarnya dari kalangan dari keluarga ulama. Dari keluarga ulama di Sumatera Barat Bapak Ibu sekalian. Menikah dengan wanita non muslimah akhirnya menjadi non muslim, murtad dari agama Islam. Ya. Masya Allah. Padahal beliau keluarga besarnya ulama. Ya. Kalau saya sebut namanya sudah pasti kenal ya karena sering berseliweran di mana di sosial media ya. Silakan aja nebak kira-kira siapa gitu ya. Artis yang dari Sumatera Barat, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau yang masuk Islam itu suami. Tapi kalau yang masuk Islam itu istri, suaminya tetap non muslim, maka sepakat para ulama tanpa diceraikan pernikahannya batal. Tanpa diceraikan pernikahannya batal. Karena wanita muslimah tidak boleh berada di bawah non muslim.
Artinya dia tidak boleh bersuami non muslim, sepakat para ulama, termasuk agamanya samawi, ya, Yahudi atau Nasrani tidak boleh. Kalau yang laki-laki masih boleh menikahi non muslimah asal masih beragama samawi, Yahudi atau Nasrani. Kalau yang agama ardi non samawi tidak boleh. Tapi kalau wanita, hatta kalau calon suaminya beragama samawi, Yahudi atau Nasrani, sepakat para ulama haram pernikahannya. Kalau dia tetap menjalankan pernikahan, maka dianggap zina, anaknya pun anak zina. Nah ini Bapak Ibu sekalian penting ya untuk kita ingatkan anak-anak perempuan kita terutama ya. Karena ya sekarang mungkin sudah mulai banyak propaganda gitu ya. Artinya tidak penting agama itu, yang penting kita saling mencintai ya, saling cocok, kemudian menikah dan tidak peduli pada agama suaminya gitu. Jadi yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah usia baligh. Sudah usia baligh. Ya, laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Ini baru i'tikaf yang sah. Walaupun Bapak Ibu anak-anak kecil boleh dibawa i'tikaf dengan syarat, dengan niat kita sedang mendidiknya, mentarbiyahnya agar terbiasa dengan ibadah-ibadah umat Islam sejak kecil gitu ya. Yang ketiga berakal dan mumayyiz, artinya dia tidak gila ya, baik yang permanen atau yang non permanen ya, semi permanen. Dan tamyiz ya, tamyiz ini artinya anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Nah itu baru sah Bapak Ibu ya. Maka selain anak yang belum baligh, yang belum mumayyiz, dengan niat mendidik boleh ya. Tapi jika kita bimbang nanti tidak kondusif suasana i'tikafnya, boleh jadi akan mengganggu peserta i'tikaf yang lain, maka sebaiknya anak-anak yang belum baligh, yang belum mumayyiz itu tidak diajak i'tikaf. Kecuali jika memang kita mampu mengontrolnya, atau jika masjid menyediakan kegiatan untuk mereka. Kayak negara tetangga kita, saya cukup lama di sana. Itu ketika i'tikaf Bapak Ibu, mereka disediakan kegiatan juga kayak sanlat. Jadi ayah ibu mereka i'tikaf, anak-anaknya sudah ada kegiatan. Ya, jadi di ruang sebelah aulanya cukup besar, semua permainan tersedia sekalian. Dari yang indoor sampai yang outdoor. Nah, ini luar biasa. Ya, semoga ke depan Nurul Masyriq juga punya gitu ya insyaallah. Ya, jadi disediakan memang agar anak-anak itu sejak kecil mencintai masjid. Ya, tapi tidak kita biarkan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak di masjid itu justru kita atur dan kita manage kegiatannya agar satu, mereka suka berada di masjid, yang kedua keberadaan mereka tidak sampai mengganggu kondusivitas orang-orang yang ada di masjid. Jadi di tengah-tengah, jangan sampai ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri melarang anak-anak sama sekali, bahkan ada DKM yang mengusir anak-anak. Nah ini berlebihan itu, karena di masa Nabi pun anak-anak ke masjid Bapak Ibu. Tapi juga tidak ekstrim kanan, bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Anak-anak melompat kemudian kemudian mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Nah, ini tidak boleh. Jadi sikap kita di tengah-tengah. Jadi memberi ruang pada anak-anak, di waktu yang sama kita sediakan tempat atau kegiatan agar mereka bisa bermain. Karena memang anak-anak ya alamnya bermain. Nah, tinggal bagaimana kita sediakan tempatnya yang berdekatan dengan masjid gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke Malaysia, ke negeri Selangor tuh bisa ke Masjid Al-Hasanah ya, itu di Kajang. Ini luar biasa. Masjid yang sangat luas Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan pada 10 malam yang terakhir mereka menyiapkan babysitter ya, pengasuh bagi orang tua yang bawa bayi. Ruangan ber-AC, mau yang 1 malam, mau yang 10 hari, mereka sediakan gratis Bapak Ibu. Itu enak sekali orang tua ya, bawa bayi tinggal titip aja ya. Subhanallah ya, ini Masya Allah kalau
masjid Bapak Ibu sekalian itu betul-betul kita bisa fungsikan mendorong orang untuk bisa semangat beribadah. Ini termasuk Bapak Ibu sekalian seperti sekarang ada bazar, ada festival, itu luar biasa. Nabi Bapak Ibu tidak hanya bangun masjid, beliau bangun pasar. Kalau yang biasa umroh Bapak Ibu, pintu Babu Salam tahu? Babu Salam itu dulu pasarnya Madinah sebelum direnovasi. Jadi pasarnya nempel dengan masjid. Jadi orang sudah tidak jauh-jauh. Karena apa? Semua tersedia. Kalau sekarang kayak sudah ada ruko-ruko gitu. Ada toko-toko sekeliling masjid. Makanya lihat perintah sholat Jumat dalam surah Al-Jum'ah, ya. Itu Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sholat sudah dilaksanakan, silakan kalian beraktivitas lagi. Karena memang pasar waktu itu nempel dengan masjid Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Jadi ini salah satu strategi juga yang bisa mengajak orang lebih ramai hadir ke masjid. Gitu. Jadi kalau bisa bazar ini tidak hanya di bulan Ramadan. Kalau bisa ya itu seminggu sekali ya atau 2 minggu sekali di luar bulan Ramadan. Ini bagus Bapak Ibu. Bagus sekali. Karena mendekatkan masyarakat ke masjid. Karena itulah tujuan kita. Agar orang cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid sudah makmur Bapak Ibu, itu keberkahannya semua dirasakan orang. Ya. Jadi kalau kita sekarang justru hanya berjibaku mencari nafkah, kurang berkahnya, itu yang kadangkala tidak mencukupkan kebutuhan keluarga. Tapi jika nafkah itu dibaluti dengan keberkahan, dekat dengan rumah Allah, maka banyak dan mencukupkan kebutuhan keluarga gitu. Ya, ini semoga nanti bisa direalisasi gitu ya. Jadi bazarnya lebih sering gitu, ya insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, syaratnya suci dari hadas besar. Orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh i'tikaf. Ya, hatta nih kalau misalnya tiba-tiba dia i'tikaf ya, malamnya mohon maaf mimpi basah di masjid, wajib keluar dulu, cari kamar mandi. Mandi segera baru boleh masuk lagi ke masjid. Jadi tidak boleh orang yang junub itu berada di masjid. Termasuk wanita haid dan wanita nifas. Nggak boleh sekalian. Sepakat para ulama 4 madhab. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau ikut memakmurkan masjid di bulan Ramadan, ya mungkin ada di selasar aja gitu ya. Di selasar atau ada di aula di luar tempat sholat, ya mungkin membantu kegiatan-kegiatan bazar atau kegiatan gotong royong lain itu boleh ya. Atau jika memang tidak ke masjid sementara waktu, ya di rumah atau di luar masjid. Ada banyak ya, kemarin kita juga sudah menjelaskan ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh wanita haid dan wanita nifas. Nah, yang berikutnya rukun i'tikaf. Kalau tadi syarat harus terpenuhi sebelum kita masuk i'tikaf. Rukun ini ketika sudah ada di tempat i'tikaf. Yang pertama niat Bapak Ibu. Jangan lupa niat. Ya, niat dalam hati saja. Kalau mau dilafalkan, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Atau nawaitul i'tikaf taqarruban ilallahi ta'ala. Ini diantara redaksi bentuk niat. Kalau dalam bahasa Arab agak susah, ya bahasa Indonesia, saya berniat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Memadai Bapak Ibu niat itu karena memang tidak ada pembatasan soal redaksi niatnya. Yang kedua, nih rukun niat. Berdiam diri di tempat i'tikaf, yaitu masjid. Artinya tidak boleh keluar masuk masjid. Apalagi pulang ke rumah tanpa sebab gitu ya. Ini i'tikaf misalnya ya mungkin sebentar keluar. Ya nanti kita akan jelaskan apakah boleh i'tikaf yang sebentar atau perlu sehari semalam atau 10 hari 10 malam. Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi yang pertama, setelah niat yang perlu kita perhatikan bahwa i'tikaf batal kalau kita meninggalkan tempat i'tikaf yaitu masjid.
Ya. Nah, untuk tempat i'tikaf Bapak Ibu sekalian, ya, maka mayoritas para ulama mengatakan, ya, Syafi'i, Maliki, Hambali, i'tikaf tidak sah jika tidak dilakukan di masjid. Jadi wajib di masjid. Gitu, ya. Nah, Abu Hanifah, nah ini mengkhususkan untuk wanita, beliau sepakat laki-laki harus di masjid. Tapi kalau wanita boleh i'tikaf di rumah mereka. Dalam madhab Hanafi. Tapi dalam madhab jumhur, mau laki-laki mau perempuan, i'tikaf tidak sah kalau tidak di masjid. Gitu, ya. Nah, makanya kalau di Turki jarang terlihat wanita i'tikaf di masjid. Karena mereka bermadhab Hanafi, ya, di rumah aja, walaupun ada 1-2, dan rata-rata mereka bukan warga negara tapi pendatang, gitu ya, atau ya orang-orang yang berdiaspora di sana, gitu. Nah, untuk kriteria masjid tempat i'tikaf Bapak Ibu sekalian, nah ini ulama memang punya 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama, masjid yang boleh i'tikaf masjid yang ada sholat 5 waktu berjamaah. Ini madhab Hanafi dan Hambali. Kalau madhab Syafi'i dan Maliki tidak ada pembatasan. Semua yang berstatus masjid, mau ada fardu 5 waktu atau tidak ada, mau Jumatan ada atau tidak ada, boleh dipakai i'tikaf. Yang penting namanya masjid. Namanya masjid, gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan tempat, ya. Selanjutnya, kapankah mulai i'tikaf Ramadan dan kapan berakhir? Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya dalam hal ini ulama punya 2 pandangan berdasarkan 2 hadis yang secara zahir berbeda. Yang pertama, ya, dari hadis Ibunda Aisyah, kata beliau, Nabi kalau akan beriktikaf akan sholat subuh lebih dahulu pada tanggal 21 Ramadan baru masuk ke tempat i'tikaf. Artinya mulai pagi 21. Ini pendapat yang pertama, ya. Nah, pendapat yang kedua, sejak malam 21. Ya, artinya berbuka hari ke-20 Ramadan kita sudah ada di masjid. Karena masuk waktu maghrib sudah masuk tanggal baru dalam kalender Islam. Maka i'tikaf pada pandangan yang kedua mulai malam 21, dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat mayoritas para ulama termasuk ulama 4 madhab, gitu, ya. Ada satu pendapat dari Imam Ahmad yang beliau setuju pendapat yang pertama, i'tikaf itu mulai pagi 21 bukan malamnya. Nah, mengapa ada perbedaan Bapak Ibu sekalian? Pertama, tadi hadis Ibunda Aisyah mengatakan Nabi kalau ingin beriktikaf, sholat subuh lebih dulu baru masuk tempat i'tikaf. Sementara dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda pada hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mau i'tikaf maka hendaknya dia beriktikaf pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir dalam hitungan Islam mulai malam 21, ya, sejak maghrib. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama. Lantas, apa pandangan ulama terhadap hadis Ibunda Aisyah? Karena Bapak Ibu, ya, jumhur, mayoritas para ulama kalau ada hadis Ibunda Aisyah, ini mereka pasang badan, ya. Karena memang, ya, hadis Ibunda Aisyah ini rata-rata hadis yang sahih, ya. Jadi kebanyakan tidak akan ditolak oleh para ulama. Jadi kalau ada hadis Ibunda Aisyah, maka para ulama itu akan meneliti betul, ya. Jadi tidak semata-mata melihat sanad atau periwayatannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang wanita juga, ya, kalau memang dia menguasai ilmu, ya, seperti Ibunda Aisyah, memang layak menjadi ulama dan rujukan umat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, hadis Ibunda Aisyah sahih. Benar kata mereka, ya. Tetapi
Yang dimaksudkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi itu masuk tempat iktikaf pada pagi 21, bukan masuk ke masjid, tapi masuk ke tendanya. Karena sunnah kita kalau iktikaf pakai tenda, Bapak Ibu. Ya, pakai kelambu atau pakai tirai. Kami dulu di Al-Azhar, ya, itu di masjid sediakan kalau kayak ada ruangan di atas atau yang di samping, memang ruangan yang dipakai sewaktu-waktu kalau jemaah membludak, gitu ya. Tapi hari biasa itu tidak dipakai. Maka disitulah DKM masjidnya menggunakan tirai-tirai. Jadi satu blok itu satu orang. Jadi karena kan mereka jarang pakai tenda, gitu ya. Karena ya tidak biasa. Maka begitu pula yang Nabi lakukan. Kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau itikaf kami akan buatkan dia tenda. Mu'takaf namanya Bapak Ibu. Jadi sunnah kita pakai tenda, ya. Nah, tapi tendanya tenda yang kecil aja, yang ukuran satu orang. Jangan tenda peleton yang dibawa, gitu ya. Itu mau camping gitu. Ya, ini kadang ada yang tidak paham gitu ya, ingin mengamalkan sunnah, tapi besar sekali tendanya. Ngambil space, padahal dia sendiri. Cukup Bapak Ibu tenda yang sendiri aja, tenda kecil itu cukup untuk kita duduk ya, memadai. Mengapa Bapak Ibu sekalian disunnahkan pakai tenda atau kelambu? Agar membatasi pandangan kita. Ya, kita keluar hanya untuk sholat, berbuka puasa, makan sahur dan ke toilet. Selebihnya Bapak Ibu, i'tikaf itu tidak hanya tidak keluar masjid, tapi tidak keluar tenda. Tidak keluar tenda. Ya. Nah, kita kadang-kala itu apa namanya kemana-mana itu, ya. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang lewat skoteng beli skoteng gitu ya. Lewat bakso beli bakso gitu. Subhanallah. Punten Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapat pahala i'tikaf yang sempurna, itu berada di mu'takaf. Itulah sebab mengapa ibadahnya dinamakan i'tikaf. Dia berdiam diri, menempel di tempat itu, tidak bergerak. Ya. Hatta kalau dia capek, lelah, tidur di situ. Itu makanya nanti kalau memang ada i'tikaf di sini, ya dikondisikan area tendanya tidak di tempat sholat, agar tidak mengganggu juga jamaah yang tidak i'tikaf yang datang sholat. Jadi jadikan i'tikaf itu kondusif, tidak hanya untuk peserta i'tikaf, tetapi juga untuk warga yang datang sholat. Gitu, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, agar kita betul-betul paham. Itulah dia i'tikaf. Jadi i'tikaf itu nggak keliaran, nggak ngobrol gitu, ya. Nah ini terkait dengan penjelasan para ulama. Nah, kapan berakhir waktu i'tikaf yang 10 hari? Berakhirnya terbenam matahari akhir Ramadan. Hari 29 atau hari 30. Berbuka ya, maka berakhir puasa, berakhir i'tikaf. Muhammadiyah katanya berapa hari? Bukan 28. 29 ya. Oh ya, saya dengar ada yang mengatakan 28 ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang penting sesuai dengan keyakinannya kapan berakhir Ramadan. Artinya malam takbiran dia udah boleh pulang. Selesai i'tikafnya. Nah, walaupun begitu kata ulama, bagi yang bisa sunnah diperpanjang sampai pagi lebaran. Sunnah sampai pagi lebaran. Gitu ya. Jadi pagi lebaran setelah sholat subuh pulang ke rumah, mandi ya, kemudian makan, sunnahnya makan dulu di rumah, baru berangkat ke sholat id gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentang akhir waktu i'tikaf yang 10 hari. Jadi pahala yang terbaik adalah i'tikaf 10 hari 10 malam berada di masjid gitu. Ya, seperti mana yang Nabi lakukan jika memungkinkan. Nah, bagaimana Ustadz yang harus bekerja, ya, yang terikat dengan pekerjaan atau boleh jadi memang tidak bisa meninggalkan rumah? Nah, akan kita bahas minimal waktu i'tikaf. Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan i'tikaf sah walaupun cuma sebentar. Jadi yang bisa setengah jam ya setengah jam.
Yang bisa 1 jam, 1 jam. Makanya Bapak Ibu kalau bisa setiap kali ke masjid disertai dengan niat iktikaf. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga. Karena berpahala. Ya, ini pandangan mayoritas para ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan betul boleh sebentar, tapi kalau bisa minimal sehari semalam kalau di bulan Ramadan. Sehari semalam kalau di bulan Ramadan. Nanti tinggal dipilih ya. Ini kira-kira dari malam 21 sampai malam 30 kira-kira malam apa yang kita bisa sehari semalam? 24 jam di masjid. Ya. Nah, biasanya kami di Al-Azhar itu malam yang tumpah ruah. Bahkan ada yang mengatakan hampir 2/3 umat Islam itu semuanya berada di masjid pada malam 27. Pada malam 27. Nah, nanti kita akan jelaskan mengapa malam 27 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang tidak bisa full 10 hari ya beberapa hari yang mampu dia lakukan. Kalau memang tidak bisa seharian ya ada yang malam hari aja gitu ya. Malam iktikaf, sahur pulang gitu ya, atau pada subuh pulang. Boleh. Kalau memang itu yang bisa dilakukan. Yang penting setiap kali dia iktikaf dia berniat. Ya, dan itu sah ya, mendapatkan pahala sesuai dengan durasi iktikaf yang dia lakukan. Ya. Nah, yang penting juga diperhatikan Bapak Ibu adab-adab iktikaf. 1 tadi membuat tenda. Apakah wajib atau tidak wajib? Jika memungkinkan. Kalau memang space-nya terbatas, kalau pakai tenda kayaknya nggak muat Ustaz. Ya udah, berarti tanpa tenda. Boleh ya. Cuma nanti berarti kita pribadi yang berupaya agak kondusif. Jadi upayakan memang kita itu tidak apa ya, kalau kami dulu kalau yang tidak punya tenda itu menghadap dinding. Agar tidak terlalu banyak distrak perhatiannya. Karena kalau menghadap orang nanti lihat orang tidur, pengen tidur gitu. Ya lihat orang ngobrol, pengen ngobrol gitu. Nah ini padahal Bapak Ibu iktikaf memang disunnahkan kita memperbanyak ibadah. Yang kedua ya, memperbanyak ibadah sunnah dan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Harus nambah semua. Nambah rakaat qiyamul lailnya, nambah tilawahnya, nambah zikir istighfarnya, nambah sholawatnya. Harus nambah semua. Jangan sampai iktikaf cuma pindah tempat tidur. Ya. Bahkan ada yang nambah jam tidur. Di rumah karena ada keluarga, tidur cuma 7 jam, di masjid 10 jam. Nah, ini musibah. Sekalian. Padahal tujuan kita iktikaf itu menambah ibadahnya. Ya, menambah ibadah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak doa. Ya, doa yang Nabi ajarkan kepada Ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuun ya tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini redaksi yang Nabi ajarkan. Kata ulama, boleh ditambah dengan lafal karim. Allahumma innaka afuun karim. Boleh. Ya, karena dalam bab doa tidak ada pembatasan redaksi. Boleh kita tambah ya dengan kalimat-kalimat yang mulia. Yang keempat, meninggalkan perdebatan dan pertengkaran. Jadi no debat, no tengkar di masjid. Ya. Kemudian yang kelima, menghindari segala sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Jadi jangan cuma fokus pada yang membatalkan puasa. Ada perbuatan tidak membatalkan puasa, tapi dapat membatalkan pahala. Seperti mengumpat, berkata kotor, ghibah, namimah, ya gosip dan lain sebagainya. Itu dapat menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Ini perlu kita perhatikan. Keenam, meninggalkan segala perbuatan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan, fokus beribadah. Oleh sebab itu Imam Al-Ghazali Bapak Ibu itu menambahkan 8 adab iktikaf kata beliau. Yang pertama, terus menerus berzikir tidak putus sampai kita betul-betul lelah atau tertidur. Terus ya. Jadi terus dalam kondisi berzikir, beristighfar dan tilawah Al-Qur'an sepanjang kita iktikaf. Yang kedua, konsentrasi. Maka
upayakan segala sesuatu yang dapat memutus konsentrasi kita itu di stop lebih dulu, disimpan, handphone, ya, kemudian laptop, apalagi yang bawa pekerjaan ke tempat iktikaf. Bukan tidak boleh ya sekalian, tapi subhanallah. Ya, jadi kita iktikaf itu memang ingin memutus hubungan dengan dunia sementara waktu. Ini kita masih mikir dunia gitu. Ya, luar biasa. Cuma ya kalau memang terpaksa ya apa boleh buat gitu ya. Jadi cuma saya sarankan tidak di tengah-tengah, tidak terlihat oleh orang lain, biar tidak menjadi ya jadi bahan perhatian gitu ya. Kalau di beberapa negara tetangga itu ada cuti iktikaf Bapak Ibu. Ini bagus sekali ya. Cuti iktikaf artinya karyawan tetap dibayar penuh, tetap dapat THR walaupun dia tidak hadir ke kantor di 10 hari terakhir. Ada cuti iktikaf, subhanallah. Kita mungkin belum ya, belum ada kantor atau belum ada instansi yang seperti itu. Ya, subhanallah. Maka kalau Bapak Ibu sebagai atasan atau manajer ya, ini luar biasa amalannya. Kalaupun tidak harus libur semua, digilir aja. Ramadan tahun sekarang saya kasih jatah 20 orang iktikaf. Gaji tetap dibayar full, bonus tetap dapat, THR dapat gitu. Itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Artinya kita ikut nimbrung dalam pahalanya. Yang ketiga, tidak banyak ngobrol. Bapak Ibu, saya 5 tahun di Kairo, iktikaf setiap tahun, memang kita tidak temukan orang ngobrol ketika iktikaf. Ya kalau cuma sebentar gitu ya, oke lah ya. Tapi memang Mas sekalian, kita itu hanya keluar dari kelambu atau tirai itu cuma sholat, buka puasa, makan sahur dan ke toilet. Itu aja. Setelah itu habis sholat, tidurnya, tilawahnya, zikirnya semua di tempat iktikaf. Semua di tenda atau di tirai itu. Tidak keluar dari situ. Makanya memang tidak ada obrolan. Kalau memang perlu ada obrolan, ada majelis ilmu boleh ya. Misalnya nanti Nurul Masyrik ada kajian ilmu misalnya di 10 hari terakhir. Boleh ya, cuma saya sarankan jangan terlalu banyak. Ya, jangan pagi ada, siang ada, sore ada. Nah, ini memporsir waktu, tenaga jamaah yang iktikaf untuk banyak berzikir secara pardi atau sendiri gitu ya. Jadi kalau satu masih oke lah gitu ya. Apakah mau sehari sekali, bisa pagi, bisa sore, bisa malam, itu diatur saja ya. Kemudian yang keempat, selalu berada di tempat iktikaf. Ya, tidak berpindah-pindah, tidak keliaran. Ya, ini bentar-bentar di depan, bentar-bentar di tengah, entar di belakang, entar hilang entah kemana gitu. Sekalian ya, dulu kami sekalian iktikaf itu ya subhanallah, mencari ulama itu mudah sekali. Karena dia pasti ada di tirai itu atau di pojok itu. Gampang sekali. Ya, mencari ulama hadis, ulama tafsir, karena udah tahu dia di pojok itu aja, nggak gerak-gerak. Ini luar biasa gitu. Kalau kita susah nyarinya gitu ya, karena pindah-pindah terus gitu ya. Nah, ini adabnya. Kemudian menahan nafsu, menahan diri dari ikut hawa nafsu dan memaksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keluar tempat iktikaf boleh kalau untuk keperluan mendesak. Bahkan kata para ulama, boleh pulang ke rumah. Tidak batal iktikafnya selama pulangnya cuma sebentar dan ada keperluan yang emergensi, itu boleh. Nah, tapi kalau lama, apalagi ya misalnya pulang niatnya cuma setengah jam, ternyata sampai setengah hari, ya udah batal iktikafnya. Ya, jadi kalau pulang sebentar tidak batal. Yang kedua, makan minum diperbolehkan, kemudian berbicara sesuatu yang baik. Yang terakhir, punten Bapak sekalian, yang membatalkan iktikaf ada 6. Pertama, keluar tempat iktikaf ya dari tenda ya, itu tidak boleh, atau dari masjid kecuali keperluan mendesak. Yang kedua, hubungan suami istri tidak boleh ya, karena dulu Bapak Ibu para sahabat itu ada yang izin pulang ke rumah
Ya, jadi nyempetin dulu dengan istrinya. Maka batal i'tikafnya kata Nabi, gitu ya. Nah, jadi bukan haram, halal, tetapi dia dapat membatalkan i'tikaf ketika kita ingin dapat pahala yang full. Nah, jadi kalau sudah batal, kalau dia balik ke masjid ya perlu berniat lagi. Nah, jadi beda pahala yang terputus dengan pahala yang tidak terputus i'tikafnya. Yang ketiga, onani atau masturbasi haram. Yang kedua, membatalkan i'tikaf. Yang keempat, wanita haid dan nifas. Jadi ibu-ibu yang i'tikaf kalau haid udah pulang ke rumah. Jadi jangan diteruskan. Yang kelima, orang yang gila ketika sedang i'tikaf, dan yang keenam, orang yang murtad. Gitu. Nah, ini 6 perkara yang dapat membatalkan i'tikaf. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan penjelasan yang membatalkan i'tikaf, maka selesai penjelasan tuntas tentang fikih i'tikaf. Ya, semoga menambah pengetahuan kita agar i'tikaf kita semakin berkualitas. Mangga kita persilakan yang mau bertanya seputar tema ini. Dipersilakan. Mangga. Boleh? Dari mana dulu? Silakan. Mangga, ya silakan Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya dan mohon penjelasannya Ustadz. Mangga. Bagi wanita yang mengikuti i'tikaf tetapi tidak berdiam diri di masjid, hanya mengikuti kegiatannya saja. Yang dilaksanakan di Masjid Nurul Masyriq ini suka diadakan sholat qiyamul lail yang 8 rakaat itu menggunakan atau membaca surat sebanyak 3 juz gitu. Jadi yang kami lakukan hanya datangnya saat mau sholat, setelah selesai sholat qiyamul lail pulang. Itu bagaimana Ustadz? Itu saja mungkin yang kami tanyakan. Yeah. Apakah boleh disebut i'tikaf atau hukumnya bagaimana? Yeah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada. Yang mohon kedua, penjelasannya. Ya. Kalau konotasi saya dulu i'tikaf itu malam ya, malam-malam. Terus yang mau saya tanyakan, kalau siang hari saya berniat i'tikaf misalnya di rumah, itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Ibu? Nggak ada? Ya, dari sebelah sini, sebelah kanan. Mangga Bapak. Mangga, iya. Terakhir. Oh, yang Odir dulu ya, silakan. Terima kasih Pak. Ini tadi sekitar pernikahan Pak ya. Saya tangkap kan laki-laki muslim. Benar ya, pernikahan. Anu Pak. Kalau gitu saya nanya minggu depan aja tadi. Gini, mohon izin tadi kalau tidak salah tangkap, laki-laki muslim boleh dengan ahli kitab. Iya. Nah, ini kan pertanyaan saya begini, Pak. Ini kalau dicatatkannya di mana, Pak? Misalnya kalau itu terjadi, terus KUA kan hanya mencatat hanya sesama muslim, Pak. Apa kemudian dicatatkan di catatan sipil? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara ahli kitab, ada Nasrani sama Yahudi. Sekarang kita bicara kemurnian. Nasrani itu yang mana yang dimaksud, Pak? Ya. Karena kalau kita bicara Nasrani, kalau konsep agama itu kan dari sisi ketuhanan, kemudian nabinya, kitab sucinya, maupun sistem atau model keselamatan, itu kan tidak terpenuhi semua, Pak. Sekarang kayak model agamanya kitab sucinya, ada 4 itu. Yang saya tahu Pak ya, Lukas, Markus, Matius, sama Yohanes. Belum urutan yang lain, ada Daniel. Nah ini seperti apa Pak sebetulnya mekanisme pemahaman kita terhadap yang disebut agama Nasrani itu? Terima kasih Pak. Mangga,
yang tadi Bapak sebelah sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi terkait dengan itikaf itu kan gambarannya berharap untuk mendapatkan hidayah Lailatul Qadar, Pak. Ya. Nah, terkait dengan Lailatul Qadar, ini salah satu kisah itu bahwasanya pada waktu itu sahabat Rasulullah menceritakan tentang umur para ulama terdahulu sangat panjang sehingga ulama para sahabat mengatakan, aduh kalau gitu kita berkurang amalan kita. Maka diceritakanlah kita atau umat Islam itu diberikan suatu harapan malam Lailatul Qadar, yaitu yang bagusnya lebih dari 1000 bulan. Nah, yang terkait ini itu nanti diceritakan saja. Kemudian yang saya maksudkan adalah sebenarnya apa yang kita harapkan dari keberkahan Lailatul Qadar itu. Ada sebagian mengatakan kalau pas Anda mendapatkan hidayah Lailatul Qadar, pada waktu itu Anda melakukan satu amalan, maka amalan Anda itu akan dilipat gandakan sebesar 83 tahun ya, atau 1000 bulan. Nah, ini sebenarnya apa Ustaz? Jadi keberkahan apa sebenarnya yang diharapkan dari Lailatul Qadar itu? Atau apakah tadi di iktikaf tadi kita berniat ingin bernazar, ingin sesuatu begitu ya? Apakah itu yang diharapkan? Terima kasih. Enggak, masih ada atau cukup sebentar waktu dulu? Cukup ya? Baik. Yang pertama, wanita i'tikaf hanya saat qiyamul lail, ya. Apa hukumnya? Ya hukumnya boleh, Ibu. Kan tadi kita katakan jumhur, mayoritas para ulama mengatakan i'tikaf sah dan boleh dilakukan walaupun cuma sebentar. Ya, kalau cuma setengah jam aja boleh, apalagi ibu-ibu yang hadir i'tikaf di jam itu ya, kalau 3 juz per malam itu lama, paling enggak kan 2 jam itu di masjid. Maka boleh, Ibu, ya. Nah, tetapi tentu pahalanya berbeda dengan orang yang seharian atau yang sampai 10 hari. Jadi tetap dapat pahala. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita berupaya untuk bisa lama i'tikafnya menyesuaikan dengan kemampuan kita. Berapa lama durasi yang kita bisa capai. Yang bisa 2 jam silakan 2 jam, yang bisa sehari upayakan sehari. Gitu. Jadi semakin besar upaya kita lama i'tikafnya, maka semakin besar pahalanya. Yang kedua, boleh tidak i'tikaf di siang hari? Ya boleh sekalian. Sepakat para ulama, i'tikaf tidak hanya di malam hari, ya, tetapi juga boleh di siang hari, gitu, ya. Nah, walaupun memang mengapa i'tikaf di malam hari ini istimewa? Karena ada malam Lailatul Qadar, maka dia istimewa, gitu, ya. Nah, dan ibadah yang memang akan dilipat gandakan nilainya itu memang ibadah di malam Lailatul Qadarnya. Ya, jadi kalau di siang hari ya kita beribadah tetapi tidak masuk kategori Lailatul Qadar tadi. Ya, jadi makanya namanya Lailah, itu kan malam artinya. Ya, jadi ibadah yang kita memang perbanyak mulai maghrib sampai terbit fajar. Itu ibadah yang kita lakukan. Lelaki menikah dengan ahlu kitab, bagaimana pencatatannya? Ya, iya Bapak. Jadi pertama tetap nikahnya ya dengan cara Islam. Nikah dengan cara Islam. Gitu ya. Nanti untuk pencatatannya ya boleh misalnya menikah tanpa melibatkan KUA kemudian didaftarkan. Kan sekarang orang non muslim begitu, yang nikah beda agama gitu. Karena tidak diterima di KUA nikah beda agama, tetapi menikah dulu tanpa KUA atau tanpa pendeta gitu ya. Nanti setelah nikah didaftarkan pernikahannya, itu boleh, sah pernikahannya. Jadi yang penting ketika dia menikah dengan wanita ahlu kitab itu dengan cara Islam. Ya, jadi ada walinya, karena boleh jadikan perempuan itu orang tuanya non muslim misalnya. Udah berarti dicarikan wali hakim yang menikahkan, karena orang yang non muslim walaupun ayah kandung tidak boleh menikahkan putri kandungnya yang sudah Islam. Itu sepakat para ulama, ya. Jadi wali itu harus muslim. Nah, karena ayahnya sudah tidak punya hak perwalian, maka wanita muslim non muslim itu kalau dia masuk Islam gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia non muslim tadi gitu ya, maka dia diwalikan kepada hakim, karena tidak boleh non muslim itu mewalikan pernikahan muslim, ya. Nah, bagaimana tentang Nasrani, siapakah mereka, ya?
dengan kitab yang sangat banyak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, pemalsuan Injil sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, Injil yang banyak sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi bukan zaman sekarang. Sudah ada sejak zaman Nabi, tapi mereka tetap Nabi katakan Nasrani. Ya, jadi pemalsuan Injil itu sudah terjadi bahkan sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir sudah ada pemalsuan Injil. Ya, mau Barnabas, mau apa lagi itu, Matius dan lain-lain ya. Ada berapa itu? Maka mereka tetap dinamakan ahlu kitab. Karena pada dasarnya mereka agama samawi, hanya disimpangkan atau ada yang menyelewengkan. Maka status mereka tetap sebagai Yahudi atau Nasrani. Karena hari ini orang mengatakan ahlu kitab tidak boleh dinikahi karena sudah berbeda Injilnya. Karena sudah ada distorsi, ada pemalsuan. Bapak Ibu, pemalsuan Injil sudah ada bahkan sebelum Nabi diutus jadi Rasul dan Nabi. Sudah ada. Tapi mereka tetap Nabi katakan sebagai ahlu kitab. Gitu ya. Jadi tidak berarti ahlu kitab di masa Nabi itu tidak ada penyimpangan. Ada penyimpangan. Bahkan sudah ada yang mengatakan Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Sudah ada. Tapi mereka tetap dinamakan sebagai ahlu kitab. Ya. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Seperti apa bentuk keutamaannya? Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa tadi Allah sudah katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar, semua ibadah yang dilakukan di malam itu bukan sama dengan 1000 bulan, tidak sama, tapi lebih baik Bapak Ibu. Ya, bahkan kata para ulama, dia bukan hanya 1000 bulan. Alfa syahrin itu bukan menunjuk waktu Bapak Ibu. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya pahala malam Lailatul Qadar. Jadi terlalu sempit dan terlalu kecil pahala Lailatul Qadar kalau cuma dihargai dengan 83 tahun. Karena kalimatnya khairun min, itu kalimatnya. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kata-kata 1000 Bapak Ibu itu biasa dipakai dalam Al-Quran. Seperti Allah kirimkan 1000 malaikat, gitu ya. Allah kirimkan misalnya ratusan ribuan malaikat. Itu bukan menunjuk jumlah tertentu, tapi ingin menunjukkan banyak Bapak Ibu. Nah, itu ilmu tafsir. Itu kita bisa pelajari ya kayak kemarin gitu ya. Jadi belajar tafsir harus kepada ulama. Tidak bisa baca terjemah aja gitu. Jadi Lailatul Qadar tidak terbatas pada 83 tahun dan tidak ada ulama yang menafsirkan itu. Ya, ulama mengatakan alfa syahrin itu nilai untuk menunjukkan betapa besarnya nilai malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama, Bapak. Yang kedua, Nabi bersabda man qama. Ya. Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Atau dalam hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kan ada hadis man shoma gitu ya. Ada yang kedua man qama. Barang siapa yang berqiyamul lail, tidak tidur di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang Bapak Ibu. Maka kata ulama, satu, orang ini akan dibimbing oleh Allah tidak melakukan dosa atau kesalahan yang disengaja. Allah bimbing. Maka itu diantara keutamaan Lailatul Qadar. Allah bimbing dia, bukan tidak berdosa seperti Nabi Rasul, tidak. Tapi boleh jadi ada kesalahan tapi tidak disengaja. Karena orang yang mendapat Lailatul Qadar, keutamaannya adalah dibimbing oleh Allah. Diberikan cahaya pada kolbunya, dia tidak akan suka lagi pada maksiat. Ya, justru akan senantiasa bersemangat dan berenergi kalau ingin beramal soleh. Gitu. Ya, rata-rata Bapak Ibu, ya kata para ulama, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu husnul khatimah. Husnul khatimah. Gitu. Kemudian yang ketiga juga disebut dalam beberapa athar, orang yang mendapat Lailatul Qadar dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi, barang siapa yang dipandang oleh Allah, haram baginya neraka. Subhanallah. Jadi orang ini insya Allah tidak akan
mampir sama sekali di neraka, Bapak Ibu. Ya, kan kalau orang Islam selama dia masih punya iman, walaupun tidak pernah sujud sama sekali, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, dia tidak pernah menjalankan syariat, tapi ada iman dalam dadanya, dia bakal masuk surga, tapi bakal mampir dulu di neraka. Bakal mampir, Bapak Ibu. Dan Lailatul Qadar bagi yang dapat, Bapak Ibu, Masya Allah, tidak akan mampir ke sana. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap itu, ya. Dan juga Bapak Ibu, mengapa dapat keistimewaan? Karena dosa-dosa orang yang bisa beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, ya, dan dia berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Apa bedanya afuun dengan ghafarun? Apa bedanya sifat afuun? Allah Maha Pengampun. Kalau ghafar, suka mengampuni. Bapak Ibu, kalau ghafar, Allah mengampuni dosa kita, tapi masih ada catatannya. Jadi kalau nanti kita buka, itu oh dosa ini masih ada, tapi ada keterangan, sudah diampuni. Begitu. Itu ghafar. Kalau kita Allahumma gfirli, kalau Allah mengampuni maka dia diampuni, tapi masih ada catatannya. Nodanya masih ada. Jadi kalau kita mau nostalgia dosa, nanti bisa itu di akhirat. Oh, tanggal ini pernah begini. Lengkap Bapak Ibu. Lengkap. Ya, bahkan guru mengatakan itu kalau sekarang ada kayak apa itu metaverse gitu ya, kita bisa melihat itu sama. Kita bisa mereview lagi dosa kita dari buku amal itu, detail catatannya, tempatnya, waktunya, dosa pribadi atau dosa kepada orang tercatat. Tapi kalau afun, Allah mengampuni dan menghapus catatannya, Bapak Ibu. Subhanallah. Maka dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu, ya, ini luar biasa, nanti pada hari kiamat itu kata Nabi, banyak orang yang dia kaget nyari dosa nggak ketemu dalam buku amal. Subhanallah. Dia cari, saya pernah berdosa ini kok nggak ada catatannya gitu. Dicari nggak ketemu. Dalam hadis yang sahih, dia bertanya, ya Allah, kok tidak ada dosa yang saya lakukan tercatat di sini? Kata Allah, itulah keagunganku, aku ampuni dan aku hapus catatannya gitu. Subhanallah. Ya. Nah, kita pengen yang seperti itu sekalian. Ya, mencari Lailatul Qadar, kita ingin diampuni dan tidak ingin mengenang lagi. Udah tutup buku gitu. Pengen begitu. Ya. Jadi itu diantara keistimewaan Lailatul Qadar, insya Allah. Mangga jika masih ada, ya 1, 2, ada lagi? Ya, enggak, Bapak. Assalamualaikum, Tan. Apakah ada hadis atau pendapat jumhur ulama yang menyebutkan tentang ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar? Karena kan Lailatul Qadar ini rahasia Allah gitu ya, waktunya tidak ditentukan. Demikian, Tan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ibu di belakang. Ya. Ya. Terima kasih. Mohon jawabannya, Ustadz. Ini bagaimana kalau seorang ibu istri itu ya mau iktikaf tapi suaminya di rumah gitu, itu apa diperbolehkan? Yeah. Jadi pengen iktikaf gitu lama. Itu saja. Ada lagi Ibu? 1 aja? Ya, baik. Ada yang lain? Cukup 2? Oh ya, bagi 3 ya. Enggak, sebelah sini. Pak Bari, Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema boleh Ustaz ya? Enggak, silakan. Tapi kaitan dengan rangkaian Ramadan ini Idul Fitri, yang pertama adalah untuk sholat Idul Fitri Ustaz, itu lebih afdol di masjid atau di tanah lapang? Dan dasar-dasarnya kenapa banyakkan di tanah lapang? Kemudian kalau kita lihat di televisi juga bahwasanya Idul Fitri di Mekah itu kan di Masjidil Haram Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai untuk takbir Ustaz, takbiran. Itu ada yang berpendapat pada subuh sampai salat Idul Fitri. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
Yang pertama ciri-ciri Lailatul Qadar ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tidak banyak bahkan banyak yang tersebar di masyarakat di tanda-tanda Lailatul Qadar itu sedikit sekali yang sahih ya. Apalagi kalau sudah ada kisah-kisah yang aneh-aneh gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama, hadis dari At-Tayalisi ya, ini hadis yang sahih, hanya menyebut 3 tanda Lailatul Qadar. Dan kita wajib mempercayainya karena Nabi yang bersabda dan hadisnya sahih. Yang lain itu banyak yang tidak sahih. Yang pertama kata Nabi ada 2 tanda di malam hari, 1 tanda di pagi harinya. Ya, tanda pada malam hari yang 2 ini, 1, malam itu cerah. Langit tidak berawan, bahkan ulama mengatakan tidak hujan. Seperti mana nas hadisnya. Gitu ya. Jadi malam itu cerah. Kita bisa melihat langit tanpa ada kabut, tanpa ada awan. Itu tanda yang pertama. Ya. Dan boleh jadi antara satu negeri dan negeri yang lain itu berbeda-beda. Ya. Pertama memang ya tanggal sendiri udah beda kan, kita malam ganjil di Indonesia belum tentu malam ganjil di tempat lain. Maka kata ulama, maka dia menyesuaikan dengan kekuasaan Allah. Allah menyesuaikan Lailatul Qadar sesuai dengan negeri masing-masing. Gitu ya. Dan Lailatul Qadar itu sangat mungkin terjadi berkali-kali. Gitu ya. Ada pendapat yang pertama mengatakan Lailatul Qadar terjadi 10 hari terakhir. Antara tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan di 7 hari terakhir. Hadis yang sahih kata Nabi, kalau kalian tidak sanggup ibadah 10 hari terakhir, maka ibadahlah 7 hari terakhir. Nah, jadi di diskon gitu, ya. Jadi 7 hari gitu. Kalau tidak bisa 10 hari. Gitu ya. Ada pula pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar terjadi pada malam 1 Ramadan. Udah lewat kalau gitu. Ya, ini dalam mazhab Hanafi ya dikatakan bahwa Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Itu hadis yang mereka pakai. Gitu ya. Nah, walaupun oleh jumhur ya dianggap tidak kuat hadisnya gitu. Kemudian ada yang pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar terjadi sejak malam 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Setiap malam ada Lailatul Qadar. Setiap malam ada Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Nah, tetapi memang Bapak Ibu sekalian, di antara pendapat yang cukup kuat ya, walaupun juga tidak menjamin 100% gitu ya, tetapi cukup kuat pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Pertama, hadis dari Ubay bin Ka'ab ya, beliau menyatakan demi Allah, jadi beliau bersumpah. Demi Allah. Ini beliau ulama. Jadi Ubay bin Ka'ab itu ulama di kalangan sahabat. Ilmu beliau tidak diragukan. Kata beliau, demi Allah saya bersumpah. Puncak ilmuku Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Karena pada malam itu Nabi menyuruh kami para sahabat untuk tidak tidur. Untuk berqiyamul lail sampai waktu sahur. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Gitu, ya. Dan juga ada hadis yang dipakai oleh Ubay bin Ka'ab, Nabi bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharraha fi 27 min Ramadan." Barang siapa ingin memburu Lailatul Qadar, burulah dia pada malam 27. Jadi ada pendapat yang menyebut 27, gitu ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kata para ulama tidak menjamin 100%, gitu ya. Karena memang boleh jadi Lailatul Qadar setiap muslim itu beda-beda. Jadi tidak berarti di kota Bandung misalnya Lailatul Qadar pasti malam 27, enggak mesti. Kata ulama boleh jadi Lailatul Qadar yang dirasakan oleh individu-individu tertentu itu berbeda-beda. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu kata para ulama kalau dia benar-benar dapat, memang ada keyakinan yang sangat kuat dalam hatinya. Allah campakkan ilham dalam hatinya, dia telah mendapat Lailatul Qadar.
gitu ya. Nah ini kalau kita dapat ya tidak perlu heboh gitu ya. Ya udah itu rezeki kita gitu ya. Tidak perlu bikin status alhamdulillah. Ya. Ya jadi memang kata ulama ada sensasinya gitu ya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu merasakan sensasi yang tidak dia dapatkan atau tidak dia rasakan di waktu-waktu yang lain. Tiba-tiba dia merasa seperti sesuatu sedang Allah berikan pada hatinya, pada dadanya terang dan lega, sekaligus merasakan nur dalam hatinya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian tanda pada malam hari. Tanda yang kedua kata Nabi, malam itu la harrah wala baridah. Cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Bahkan di negara yang musim dingin malam itu tidak dingin. Di negara yang musim panas malam itu tidak panas. Nyaman udaranya. Bahkan yang tinggal di daerah tinggi sekalipun di Lembang misalnya yang biasa dingin, malam itu udaranya nyaman. Ya, bahkan tidak perlu selimut kalau mau tidur. Karena udaranya nyaman. Kata Nabi, la harrah wala baridah. Allah rahmati malam itu. Udaranya sejuk, oleh sebab itu banyak umat Islam yang tertidur. Bapak Ibu, ya. Makanya kami dulu diijazahkan, kalau kamu merasakan ada isyarat malam itu Lailatul Qadar, paksa mata itu untuk tidak tidur. Karena kebanyakan orang malam itu akan tidur. Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita mengantuk ya di satu malam, serangan kantuknya tidak biasa, itu ciri-ciri itu. Itu ciri-ciri. Maka siap-siap kopi itu. Ya, atau apapun itu pokoknya biar mata melek terus. Karena begitu Bapak Ibu. Itu lumrah begitu. Karena kata Nabi udaranya nyaman. Makanya banyak orang yang tertidur. Banyak orang tertidur. Gitu, ya. Jadi memang tidak banyak yang mendapat Lailatul Qadar karena banyak yang tertidur. Karena udara tadi. Nah, ini hati-hati gitu. Nah, ini tanda dua di malam hari. Satu tanda di siang hari kata Nabi, tusbih sabihatuha syamsuha, ya, itu safiqatan hamra kata Nabi. Pagi harinya matahari terbit, merah, cerah, bulat, ya, tidak terhalang apapun, tapi tidak panas. Jadi cahayanya merah, tapi tidak panas. Nah, itu tanda di siang hari, artinya pagi juga tidak hujan. Nah, ini membantah pandangan, kalau hujan pagi-pagi itu berkah. Tanda Lailatul Qadar. Padahal kata Nabi, tandanya pagi harinya matahari terbit merah dan cahayanya tidak panas. Gitu, ya. Nah, jadi kalau sudah ada tanda yang berbeda dengan tiga ini berarti bukan. Gitu, ya. Dan Bapak Ibu, tanda ini pun bukan untuk diributkan. Sebagai untuk menguatkan aja. Ya, kalau kita memang dapat sensasi perasaan yang berbeda itu diperkuat dengan tiga tanda tadi itu untuk menambah agar kita lebih istiqomah beribadah. Berarti Allah sedang memuliakan kita mendapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, jadi dulu saya nanya ke salah seorang ulama kita di Al-Azhar, boleh nggak kalau kita merasakan malam itu cerita ke orang lain? Kata ulama boleh, tapi jaga niatnya. Ya, jadi kalau semata-mata hanya ingin berbagi kegembiraan tuh boleh, tapi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk jumawa, karena bimbang nanti boleh jadi ya Allah balikkan takdirnya gitu. Ya nauzubillah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang kita dapat tiga tanda tadi, kemudian kita dapat juga sensasi perasaan itu, maka kalau mau bercerita kan memang kita nggak nahan cerita, maka cerita dengan menjaga niat. Ya, kalau bisa ya orang-orang terdekat aja, tidak perlu kita satu kampung tahu gitu ya. Apalagi pasang baliho gitu ya. Selamat telah mendapat Lailatul Qadar. Ya jangan lah. Ya, wallahu alam. Itu tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Selanjutnya sholat Idul Fitri. Nah, Bapak sekalian, jadi memang ada dua hadis. Pertama, Nabi memang sebagian besar Idul Fitri dilakukan di lapangan.
di lapangan. Jadi kata para sahabat, kami sholat Idul Fitri itu nadhabu ila musalla. Musalla itu tempat sholat yang tidak ada bangunan, itu musalla. Musalla itu tempat sholat yang tidak ada bangunan. Kalau kita masjid besar, musalla kecil, akan begitu ya. Padahal bukan begitu aslinya. Masjid itu tempat sholat yang ada bangunan. Kalau musalla tempat sholat yang tidak ada bangunan. Gitu ya. Nah, mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Hambali sepakat mengatakan lebih afdal sholatnya di tanah lapang, walaupun boleh di masjid. Tapi Imam Syafi'i berbeda pandangan. Beliau mengatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha lebih utama di masjid. Beliau beramal dengan hadis yang lain. Kan kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Itu hadis yang beliau pakai. Maka bagaimana mungkin, kata beliau, kita sholat di tempat yang tidak terbaik, begitu ya. Dan memang Bapak Ibu sekalian, di Mekah Madinah sejak dulu memang ya di lapangan. Tapi karena sudah ada perluasan masjid gitu ya, sehingga memang tidak ada tempat, maka dilakukanlah di masjid gitu. Dulu memang di tanah lapang, tanah lapang. Jadi walaupun jumhur mengatakan lebih utama di tanah lapang, mereka mengatakan sah dilakukan di masjid. Jadi hanya berbeda pendapat soal mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol. Sama juga dengan sholat tarawih. Ulama sepakat Bapak Ibu, sholat tarawih boleh dilakukan 2 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam, dan 8 rakaat 1 salam. Sepakat para ulama. Jadi kalau kita cuma debat soal 2, 4, udah telat kita. Ulama udah lama debat, sudah sepakat mengatakan tidak hanya 2, bahkan boleh 6, boleh 8. Ulama hanya berbeda pendapat mana yang lebih afdol. Kalau kebanyakan ulama memang mengatakan yang lebih afdol itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Abu Hanifah, mazhab terbesar di dunia hari ini Bapak Ibu, itu mengatakan yang lebih afdol 4 rakaat 1 salam. Nah, jadi hanya lebih afdol aja, walaupun masing-masing mazhab mengakui boleh dibuat 4, boleh dibuat 2. Jadi hanya khilaf mana yang lebih afdol aja. Nah, jadi nggak perlu kita bertengkar soal itu gitu ya. Jadi bahkan dulu di Mesir pernah kami diceritakan, di sebuah masjid di Nasr City itu disebut kampungnya orang Indonesia, karena ngumpul tinggal di satu distrik gitu ya. Itu dulu sekalian pernah dalam 1 tahun tidak ada tarawih, nggak ada tarawih di tahun itu. Karena apa? Bertengkar tadi, bertengkar masyarakatnya. Ada yang pengen 20, ada yang pengen 8, ada yang pengen 4 1 salam, ada yang pengen 2 1 salam. Hampir perang antar warga Bapak Ibu. Pernah di Mesir waktu itu. Ulama memutuskan di masjid ini tidak ada tarawih. Karena tarawih hukumnya sunnah, menjaga persatuan hukumnya wajib. Maka jangan sampai mengorbankan yang wajib gara-gara yang sunnah. Nah, begitu sekalian. Jadi jangan sampai kita bertengkar pada perkara-perkara yang sunnah gitu ya. Yang terakhir tadi ba'da subuh ini dari takbir ya. Bapak Ibu sekalian, ya sama khilaf. Ya, karena memang tidak ada perintah yang secara khusus Nabi ucapkan. Ya. Jadi Nabi hanya mengatakan perbanyaklah takbir pada Idul Fitri. Jadi ulama apakah mulai dengan malam takbiran atau mulai pagi lebaran? Itu khilaf Bapak Ibu sekalian. Kalau di negara Arab rata-rata baru pagi Syawal. Tapi kalau di Asia Tenggara, di Turki, di beberapa negara itu memang takbiran sejak malam. Malam masuknya waktu 1 Syawal sudah mulai takbiran. Jadi ya itu khilaf saja. Sama juga dengan Idul Adha. Apakah mulainya dari tanggal 10, apakah sampai asar tanggal 13 atau sampai zuhur tanggal 13? Itu khilaf juga. Nah, jadi kalau di Mesir itu sampai asar 13 Zulhijjah baru selesai takbir.
Tapi di beberapa negara Arab ada yang tanggal 13 zuhurnya sudah terakhir takbir, jadi asar sudah tidak takbir lagi. Nah ini khilaf, jadi hanya soal waktu saja gitu. Jadi tinggal kita kemudian melihat mana yang sesuai ya. Karena kata ulama hal ini bab khilafiyah, dia bukan soal benar salah, tapi soal pilihan saja mana yang kita pilih sebagai pedoman. Wallahu alam, selesai semua pertanyaan. Masih ada? Yang mana Ibu? Oh iya betul, lewat tadi ya, maaf. Langsung komplain ibunya ya. Baik. Pertama, wanita apakah itu istri atau anak perempuan wajib izin suami. Wajib izin suami. Jadi tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Izinnya boleh khusus, boleh umum. Misalnya suami udah ngasih izin begini. Udah setiap Ramadan kamu boleh tarawih ke masjid, boleh i'tikaf, itu berarti umum ya. Artinya setiap tahun tidak perlu mengulang izinnya. Begitu ya keluar. Kalau memang ada izin yang secara umum, maka para istri boleh keluar tanpa perlu meminta izin lagi. Nah, termasuk kalau memang suami ya memang tidak i'tikaf karena ada uzur tertentu, tidak ada masalah. Boleh wanita i'tikaf di masjid gitu ya. Ini juga, nah cuma mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ini kemarin ada yang minggu lalu ya ada yang nanya di sebuah masjid, Ustadz bagaimana saya sedang i'tikaf, suami suruh pulang karena minta bersama dulu gitu ya. Nah ini sekalian, kalau seandainya ibu-ibu sedang i'tikaf, suami minta gitu ya, maka wajib pulang, itu sekalian, wajib pulang. Mengapa? I'tikaf hukumnya sunnah. Sementara memenuhi keinginan suami hukumnya wajib, gitu ya. Nah, jadi maka tapi suami gitu ya, suami yang soleh gitu ya, ya kalau bisa puasa dulu 10 hari terakhir, gitu ya. Nanti setelah Lebaran silakan gitu ya. Nah, jadi puasa dulu. Jadi biar tidak membiarkan istri kita dapat juga pahala ibadah, walaupun memang ya membersamai suami juga ibadah gitu ya. Ini kalau seandainya ibu-ibu berhadapan pada kondisi ini, biar tidak bingung ya. Karena sepakat para ulama i'tikaf sunnah, memenuhi keinginan suami itu hukumnya wajib. Maka kalau berbenturan sunnah dan wajib, didahulukan yang wajib. Jadi tidak boleh enggak mau pulang, itu berdosa. Ya, jadi bahkan ulama mengatakan batal i'tikafnya, dia berdosa dan dianggap durhaka pada suami. Nah, jadi ya kalau memang masih bisa dikomunikasikan, atau Kang atau Abang atau Uda, ini saya sedang i'tikaf. Ya kalau bisa nego dulu gitu ya. Nah, tapi kalau enggak ya pulang gitu. Ya begitu Ibu, wallahu alam. Masih ada atau cukup? Alhamdulillah. Baik ya, Masya Allah. Hampir jam 7. Subhanallah. Baik Bapak sekalian, kita cukupkan, semoga bermanfaat ya, agar ibadah kita semakin berkualitas sepanjang terakhir Ramadan. Amin, Allahumma amin. Demikian, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.